Sahabat hikmah, di balik kisah, perampokan disertai pembunuhan terjadi di sebuah agen Bank BRI Link di Kecamatan Waibunggur, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Peristiwa perampokan bersenjata ini mengakibatkan seorang pegawai bernama Leli Agustin tewas di lokasi kejadian. Usai ditembak pelaku sebanyak 2 kali. Korban awalnya hendak menghentikan pelaku yang merampas tas berisi uang 50 juta rupiah dari pemilik agen bernama Ahmad Suryo. Ketika pelaku ditarik oleh korban, pelaku lalu menembakkan senjata apinya ke arah korban sebanyak 2 kali hingga korban tewas di lokasi kejadian. Pemilik agen mitra bank pemerintah ini tidak menyangka transaksi uang tunai yang tadinya diminta pelaku sebesar 100 juta rupiah menjadi petaka. Nah, kalau kita melihat peristiwa tadi, Ustadz, berarti kan ini korban meninggal ketika dalam sedang menjalankan tugas, ya. Dia sedang mencari nafkah. Apakah itu terhitung mati syahid? Ya, sebelumnya sebenarnya yang jadi pokok permasalahan utama adalah apa pekerjaannya. Ini pegawai bank. Ya, kalau dia misalnya perampok. Ya. Kok dia pergi cari nafkah, dia pikir kan ditembak sama polisi. Ini kan dia lagi kerja juga ini kan. Tapi dia ngerampok, matinya mati kafir. Mati dalam kebatilan ya kan. Atau dia merasa jihad, fisabilillah, bakar. Bakar apa itu? Gerejanya orang, dia bom. Oh, mati kafir dia. Bunuh diri. Nah, kalau dia bekerja sebagai security misalnya di sebuah bank, mencari nafkah adalah kewajiban bagi seorang suami. Mencari nafkahnya adalah tuntutan agama. Lalu dia wafat dalam pekerjaan itu, mati syahid. Mati syahid dalam arti matinya senilai pahala orang yang mati syahid, tapi jenazah dan aturan-aturan pemakaman jenazahnya selayaknya meninggal orang biasa. Pahalanya pahala syahid, tetapi jenazahnya tetap wajib dimandikan, dikafani, ya kan? Di makam. Beda kan kalau orang mati syahid pada zaman Nabi misalnya perang Uhud. Mereka kan tidak dimandikan lagi, dimakamkan tidak dikafani, dimakamkannya seperti apa yang terjadi. Misalnya saya ini pakai baju ini, dimakamkanlah saya pakai penuh darah, enggak apa-apa. Baju dan darah ini akan menjadi saksi di akhirat kelak. Itu. Tapi kalau orang yang cari nafkah meninggal, itu mati dapat pahala-pahala syahid. Tetapi agar terjadi pahala-pahala syahid, maka setiap Anda mau pergi cari nafkah keluar rumah, pakai tata cara yang diajarkan Nabi. Apa yang diajarkan Nabi? Wudhu dulu. Ya, seorang jurnalis, dia wudhu dulu. Sudah dia wudhu, lalu dia tutup aurat. Ya, bayangkan kalau misalnya laki-laki kelihatan pahanya, matinya kan dia mati dalam keadaan mempertontonkan aurat. Saya kasihan lihat itu perempuan yang keluar tidak menutup auratnya, tiba-tiba wafat di jalan. Kan kasihan, dia mati dalam keadaan mempertontonkan aurat. Apalagi yang seksi-seksi. Auzubillah min zalik. Semoga tidak terjadi di antara kita. Maka itulah sebabnya setiap keluar rumah sudah ada wudu, kita tutup aurat kita, lalu kita menghadap ke kiblat, baca doa sejenak, innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita berdiri menuju ke pintu, lalu kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, melangkah kaki kanan. Jadi memang kita sudah berserah diri kepada Allah. Apalagi kita ada wudu dalam keadaan suci, kita tutup aurat. Bak! Misalnya nih, ada perampok, dia tarik kita punya tas. Terjadi duel, perkelahian, dia tarik, kita juga tarik. Dia tinju, kita juga. Tuhan, kenapa jatuh? Padahal aku pelan-pelan. Ternyata usut punya usut, bisulnya nak kena. Kan Allah yang arahkan tinju kena bisulnya. Sudah, lebih baik amalkan seperti yang ajarkan Nabi. Kalau mau lagi lebih lengkap, sebelum keluar rumah, ajal tidak tahu. Berapa banyak orang yang keluar, itu adalah terakhir kalinya dia dilihat oleh suami dan istrinya. Maka sebelum keluar rumah, Nabi menganjurkan, Nabi setiap mau keluar rumah, beliau bersedekah kepada istri. Sedekahnya bukan kasih dirham, sedekahnya bukan kasih duit, tapi sedekahnya dia cium jidatnya. Jadi Rasulullah setiap mau keluar, beliau sedekah kepada istri dengan mencium jidat. Jadi ciumnya jidat seorang suami sebelum bekerja dan sedekah. Ya. Jadi itu tadi sebelum keluar rumah
berikan ketenangan bagi suami. Peluk suami, bang, jangan menghalalkan segala cara, jangan lupa sholat, bang. Saya di rumah, doakan abang selamat cari nafkah. Apapun yang abang dapatkan, semua tidak ada gunanya ketika jauh dari ridha Allah. Begitu pergi, beliau peluk, lalu ku lepas di kau pahlawan. Iya kan? Jangan mau pergi suaminya, muka berantakan, marah aja kerjanya. Gimana suami mau tenang di jalan? Ya, selalu yakini belum tentu suami balik dengan selamat. Maka karenanya penting selalu memberikan doa, melahirkan hati suami yang tenang, memberikan senyuman, karena bisa jadi itu adalah yang terakhir. Kejadian kita lihat terakhir itu di kota Balikpapan, puluhan orang meninggal diseruduk pagi-pagi. Ada juga di Makassar, sudah sholat subuh, masih berjamaah di subuh, pergi ke kota, dari salah satu kabupaten di Makassar, naik motor, di depan pom bensin, tabrak, terbakar, wafat terpanggang. Bukan saya yang mengalami, tapi bisa dibayangkan bagaimana rasa kehilangan keluarga yang ditinggal, pergi dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satupun, pulang ternyata sudah jenazah yang hangus. Maka setiap mau pergi cari nafkah, jangan lupa berdoa, dan bagi kita umat Islam, tutup auratmu. Karena bagaimana celakanya kita ketika kita meninggal dalam keadaan tidak suci dan memperlihatkan aurat pula. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu dia sahabat hikmah. Akan banyak sekali kisah-kisah lain akan kita bahas. Tentunya kita akan kembali esok. Nah, jangan lupa sahabat hikmah untuk selalu ambil pelajaran dari setiap peristiwa yang kita alami atau kita dengar. Karena percayalah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahman Ustadz Basat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.